Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan share. Ini merupakan pembahasan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, mempertanyakan soal kebenaran Al-Quran itu sebagai Allah, sebagai wahyu Allah. Ya. Nah, kita masih tetap berangkat dari keyakinan umat Islam, ya. Kita tahu bahwa Al-Qur'an itu merupakan pusat iman umat Islam, ya. Nah, ada banyak keyakinan umat Islam itu merujuk pada Al-Qur'an. Nah, salah satu keyakinan umat Islam itu adalah matahari itu beredar atau secara tidak langsung dalam ilmu sekarang itu dikenal dengan teori geosentris. Jadi harus dikatakan umat Islam mengakui teori geosentris, matahari beredar. Fenomena matahari beredar ini yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Nah, dasar keyakinan umat Islam ini adalah Al-Quran yang dianggap, yang dilihat, yang dipercaya sebagai wahyu Allah. Apa yang tertulis di dalamnya diyakini sebagai kata-kata Allah. Ya, ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menegaskan matahari beredar. Ya, matahari beredar pada orbitnya. Nah, mengapa umat Islam begitu percaya? Ya, jadi kita apa alasan keyakinan umat Islam ini? Ya, umat Islam yakin karena mereka percaya Allah itu maha benar, Allah itu maha mengetahui, Dia mengetahui apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Allah tidak mungkin berbohong. Ya, nah, ini alasan keyakinan umat Islam. Karena itulah apa yang tertulis dalam Al-Quran sangat dipercaya. Nah, di sini kita akan menguji keyakinan Islam itu tersebut, ya, untuk melihat benarkah Al-Quran itu sebagai wahyu Allah. Nah, fakta dunia sekarang adalah bumi yang beredar, ya. Jadi sudah sejak zaman Nicolaus Copernicus, ya, muncul teori baru yaitu teori heliosentris, ya. Nah, dengan teori ini maka teori geosentris itu mulai ditinggalkan, ya. Nah, dasar keyakinan ini adalah penelitian ilmiah dan juga pengamatan indrawi yang dibantu dengan alat teropong, ya. Nah, itu. Jadi ini dasar keyakinannya bahwa bumi yang beredar, ya, matahari tetap, ya, tetap tidak beredar pada orbitnya, gitu, ya. Berhadapan dengan keyakinan dunia ini, ya, muncul semacam rasionalisasi Islam, ya, untuk membenarkan Al-Quran supaya tetap dilihat Al-Quran itu sebagai wahyu Allah. Mereka mengatakan Allah itu maha benar, Allah itu maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi di langit maupun di bumi yang tidak diketahui oleh Allah. Ya, karena itulah apa yang dikatakan Allah itu pastilah benar. Ya, sedangkan manusia itu lemah. Manusia memiliki keterbatasan. Ya, nah, karena manusia itu lemah, manusia bisa salah, manusia bisa keliru. Bisa saja manusia itu menipu, ya, entah itu dalam penelitian ilmiah maupun dalam pengamatan indrawinya. Sedangkan karena Allah itu maha benar, maha mengetahui, maka dia tidak bisa salah. Tak mungkin dia menipu. Inilah rasionalisasi umat Islam
untuk membenarkan Al-Qur'annya. Sehingga tetap dipercaya Al-Qur'an sebagai wahyu Allah. Nah, di sini kita akan berusaha mempertanyakan keyakinan Islam tadi, ya, supaya bisa melihat benarkah Al-Qur'an itu sebagai wahyu Allah. Kita akan membuat semacam perbandingan, ya, melihat keyakinan umat Islam tadi, ya. Nah, jika dalam Al-Qur'an itu tertulis garam itu manis, yakinlah umat Islam pasti akan percaya, ya. Sekalipun ada penelitian, ya, oh unsur garam itu ini, ya, unsur ini identikan dengan apa asin, bertentangan dengan unsur-unsur manis itu manis itu unsurnya ini, kadar kimianya tuh ini, tidak sesuai dengan kadar kimia yang ada pada garam. Hasil penelitian begitu. Demikian juga kalau kita merasa cicip garam, rasanya asin. Tetapi kalau seandainya di dalam Al-Qur'an tertulis garam itu manis, umat Islam percaya, ya, itu. Kenapa umat Islam percaya? Ya karena Al-Qur'an itu kan wahyu Allah. Allah itu maha benar, Allah itu maha mengetahui. Allah tidak akan menipu. Itu. Nah, dengan dasar kepercayaan ini, sikap umat Islam, ya, mereka akan menyalahkan lidah manusia, ya. Mereka mengatakan penelitian itu keliru, ya. Karena apa? Karena itu kan buatan manusia. Manusia punya keterbatasan. Allah itu maha luar biasa. Nah, seperti itu, ya. Jadi berangkat dari perbandingan, ya, kita bisa mengajukan pertanyaan, sungguhkah Al-Qur'an itu wahyu Allah? Silakan Anda jawab sendiri. Demikianlah studi kita. Semoga dapat membantu Anda. Sekian dan terima kasih.